Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nur Ihsan. Di sini saya akan menyampaikan pembuatan tugas 5 lokakarya, membuat evaluasi pembelajaran penilaian AKM dan survei karakter. Di sini instruksinya adalah buat AKM dan survei karakter. Ini saya sudah membuat bahwasanya untuk AKM dan survei karakter ini termasuk untuk program pemerintah, termasuk juga berawal dari masa pandemi itu juga sudah ada. Nah, untuk AKM ini dan survei karakter ini kebanyakan yang diambil adalah kelas tengah kalau di jenjang sekolahan. Kebetulan kalau saya di madrasah itu, maka yang diambil untuk AKM adalah kelas 8 ya. Jadi AKM itu nanti ada yang namanya jenisnya adalah literasi, kemudian numerasi, dan survei karakter. Baik, untuk yang pertama kita akan membuat penilaian tentang jenis soalnya adalah literasi, membaca. Di sini dulu di komponen AKM pada modul 4 pedagogik ini ada tabel yang berada di modul ini, ada komponennya adalah konten, literasinya adalah ada teks, informasi, fiksi, kemudian progres kognitifnya adalah menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, evaluasi, refleksi. Konteksnya adalah personal, sosial, budaya, saintifik. Kemudian untuk yang tabel numerasi, bilangan, pengukuran, dan geometri untuk kontennya. Kemudian untuk kognitifnya adalah pemahaman, penerapan, penalaran. Dan untuk konteksnya adalah personal, sosial, budaya, dan saintifik. Ini adalah komponen AKM yang dibuat untuk mengacu pembuatan soal. Di sini saya contohkan yang pertama jenis soal literasi baca. Di sini saya membuat contoh dua soal dengan konten teks, informasi, konteks, sosial, budaya, menemukan informasi. Di sini Ba'da wafat Rasulullah SAW muncul dinamika politik kalangan umat Islam, mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, ini karena keterkaitan satu dengan lain ini saya kaitkan ini pada konten, yaitu konteksnya adalah sosial budaya. Konteksnya adalah sosial budaya, kontennya adalah teks informasi, progresnya adalah menemukan informasi. Khalifah Rasyidin merupakan pemerintah setelah Nabi Muhammad wafat. Abu Bakar, khalifah pertama, belum masuk Islam ke Ka'bah. Secara bahasa Khalifah Rasyidin mengandung arti. Nah, ini jawabannya adalah A dengan pembahasan secara bahasa bahwa arti khalifah itu pengganti, Rasyidin mereka yang dapat petunjuk. Jadi Khalifah Rasyidin dalam menurut bahasa adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti, pemimpin, atau penguasa yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini karena di dalamnya mengandung kognitifnya dalam menemukan informasi. Kemudian yang kedua, ini yang berbeda adalah progres kognitifnya adalah interpretasi dan integrasi. Jadi sama hanya untuk mengaitkan. Di soal ini pertanyaannya adalah pengangkatan Umar belum jadi khalifah, penunjukan langsung oleh khalifah sebelumnya ya, atau wasiat ya, itu ditunjuk oleh Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar berharap kepemimpinan suksesi kepemimpinan dari dirinya ini kepada pemimpin selanjutnya itu damai, tidak ada perselisihan lagi. Kemudian di samping kuat dalam pendirian, Umar bin Khattab memiliki sifat tegas, namun di sisi lain mudah menangis jika mendengar lantunan ayat Al-Quran. Berikut prestasi Umar bin Khattab yang masih bisa dinikmati sampai sekarang. Jadi
Ini menginterpretasi dan integrasi antara ini pertama ada konteks yang membahas tentang Umar, kemudian ada Abu Bakar. Nah, kemudian dikaitkan lagi dengan yang dipertanyakan adalah prestasi dari Umar bin Khattab. Jawabannya B, bahasanya bahwa prestasi Umar bin Khattab yang masih bisa kita nikmati adalah penetapan kalender Hijriah. Kemudian yang kedua, jenis soal numerasi. Nah, ini kontennya bilangan, konteksnya sosial budaya, progres kognitifnya ini adalah masuk di penalaran. Nah, maksudnya di penalaran konsep matematika menyelesaikan masalah. Nah, di sini soalnya adalah pertama disebutkan tahun wafat Rasulullah, tanggal hari dan tahunnya. Kemudian disampaikan bahwa Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah tahun sekian, terus kemudian wafatnya tahun sekian. Kemudian Umar bin Khattab memerintah mulai tahun ini dengan prestasi yang monumental. Beliau sangat terkenal piawai dalam bidang politik. Nah, dari orang di sini yang ditanyakan adalah Umar bin Khattab itu memerintah selama berapa tahun? Ini yang ditanyakan ini, karena di sini belum disebutkan. Kemudian jawabannya adalah C. Dengan pembahasan 10 tahun itu dapat dihitung dari melihat tahun memerintahnya. Jadi karena beliau memerintah tahun ini ya 634 sampai 644 Masehi. Jadi 10 tahun walaupun 10 tahunnya itu bisa dihitung dari 644 dikurangi 634 yaitu 10. Jadi jawabannya adalah C. Kemudian yang kedua ini kontennya numerik. Masih konteks sosial budaya. Progresnya adalah penalaran. Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah 2 tahun. Umar bin Khattab 10 tahun. Ali bin Abi Thalib 5 tahun. Utsman bin Affan di sini 12 tahun. Dari data di atas ini diketahui Umar bin Khattab memerintah pada tahun. Nah, ini yang dipertanyakan adalah tahun memerintahnya Umar, yang ditanyakan adalah dalam bentuk Hijriah. Jawabannya D. Itu dapat dihitung dari melihat tahun urutan memerintahnya 10 tahun setelah tahun memerintah Abu Bakar. Abu Bakar memerintah ini 11-12. Berarti kalau selanjutnya berarti 13 sampai 23 ini 10 tahun. Kemudian yang terakhir adalah soal survei karakter. Yang pertama pilihan ganda kompleks. Di sini menyebutkan tentang biografi Umar, kemudian di sini beri tanda centang jasa-jasa Umar bin Khattab kaum muslimin. Ini dapat memilih lebih dari satu dari beberapa ini. Jawabannya adalah penetapan kalender Hijriah, Baitul Mal, mengangkat hakim atau membentuk dewan. Ini jadi pilihan ganda, tapi di sini kompleks, bisa memilih lebih dari satu. Kemudian yang kedua adalah menjodohkan. Pada soal ini disuruh memasangkan antara sikap tanggung jawab dan manfaat adanya kebinekaan, dihubungkan nanti selain dijodohkan. Ini sikap tanggung jawab dan mengikuti gotong royong, mengikuti kegiatan gotong royong, bersihkan rumah, menolong teman yang sakit. Manfaat kebinekaan, ruang menjadi bersih, bantu orang tua, dan seterusnya. Kunci jawabannya adalah di sini tadi bahwa setelah milih ini, nilai karakter mencetak profil Pancasila adalah bernalar, kritis, mandiri, kreatif. Ini tadi setelah dibaca kemudian dinalar, kita dijodohkan. Kunci jawabannya adalah A itu mengikuti kegiatan royong itu 3 meningkatkan komunikasi antar warga. D kata 1 mengikuti kegiatan royong itu ruangan menjadi bersih. Ini mengikuti kegiatan royong di kelas. Kemudian bersihkan halaman rumah. C ini dapat nomor 2 membantu pekerjaan orang tua. Dan D di sini adalah meringankan penderitaan. Demikian untuk nilai karakternya adalah kebinekaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.